Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Leo. Gue Obri. Saya Steve. Oke teman-teman, di channel ini kita bakal ngebahas beberapa kisah, baik cerita horor, cerita aneh, cerita unik, ataupun cerita-cerita yang amazing. Tapi kita pastinya sesuai dengan fakta yang ada. Dan kita juga nanti di beberapa video akan menghadirkan beberapa narasumbernya langsung. Jadi cerita kita nggak mengada-ngada, tapi kita berdasarkan fakta yang ada. Dan di cerita kali ini kita akan membahas sesuatu tentang kecelakaan, dan kecelakaan yang seperti apa. Jadi kita lagi ngobrol nyantai bertiga nih, sekalian baca-baca berita tentang kecelakaan kereta api mulai tahun 80-an sampai 2000-an. Nah, kita penasaran nih, ada satu kecelakaan, kejadiannya itu di tahun 2001 dan tempatnya di Cirebon. Karena kita domisili di Cirebon, kita penasaran kejadiannya seperti apa. Katanya sih serem. Oh, yang kita dapetin, kita sih awalnya lagi ngebahas tentang ini sih, kita dapet berita di CNBC. Kebetulan berita itu soal 10 kecelakaan kereta gitu kan, dari tahun 80-an sampai tahun 2000-an gitu kan. Dan kita juga pas lagi baca nemu nih gitu kan, ih Cirebon gitu kan, tempat kita tinggal di Cirebon, pernah kecelakaan gede gitu loh. Kita sendiri aja mungkin lupa atau nggak entah lainnya atau gimana gitu kan. Nah di sini ini yang dari CNBC-nya, kita ngambil dari cnbcindonesia.com. Di sini ada sih semua datanya, kalau kalian mau suka juga bisa dari Indonesia. Nah kalau di berita detailnya sih ada di liputan 6. Kalau di sini sih beritanya cuma masinis Sempu Jaya resmi terjadi tersangka. Ini keretanya, kondisi keretanya saat udah kecelakaan, pas udah tabrakan dia udah keluar jalur sih. Ini kalau lihat dari foto sih udah keluar jalur. Kalau beritanya sendiri sih kepala kepolisian daerah Jawa Barat bla 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 segala macam. Yang tewasnya itu dalam peristiwa 42 orang dan puluhan orang luka-luka lumayan banyak sih sebenarnya. 42 apa? Kenapa kita menarik sama berita ini, kita ternyata di Cirebon ada kecelakaan kereta dan memakan banyak korban juga gitu loh. Dan di sini juga masih banyak saksi yang 12 orang. Salah satunya yang penjaga pintu juga ada. Dan setelah dibaca-baca, lebih ke karena si masinis ini sendiri ternyata nggak mematuhi rambu-rambu gitu. Kayak kita juga kan sering mematuhi rambu-rambu, ternyata di kereta pun, jalur kereta pun ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Dan masinis ini ternyata kalau dari yang kita baca, dia tidak mematuhi rambu saat disuruh berhenti gitu. Masalahnya di sini. Jadi kita sangat beruntung nih teman-teman. Kita nih bisa mendapatkan narasumbernya langsung. Walaupun narasumber tersebut saat kejadian terjadi usianya masih sekitar 3 atau 4 tahun. Jadi itu ya. Kejadiannya itu sekitar 19 tahun yang lalu. Jadi si narasumber ini kemungkinan usianya sekarang itu sekitar 23 atau 24 tahun. Nah, bagaimana kisah dari kecelakaan ini, cerita dari awal sampai akhir, kita bakal langsung tanya ke narasumbernya langsung sesuai yang dia tahu gitu. Jadi kita bakal langsung tanya ke narasumbernya. Kita menggunakan medianya, kita menggunakan video call gitu, karena dia tinggal di Jakarta, kitanya sendiri kita domisili di kota Cirebon. Jadi kita langsung video call aja sekarang teman-teman. Halo Mas Ferry, selamat malam. Halo ya, selamat malam Mas. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Leo. Nama saya. Kita bertiga Mas. Kita bertiga Mas. Teman, nama saya Obri. Ya. Ya, nama saya Steve Mas. Halo. Ya, Ya Mas Leo. jadi gini Mas, sesuai yang udah kita bicarakan sebelum ini dimulai. Jadi kan Mas, panggilan Mas nggak apa-apa ya? Atau lebih nyaman dipanggil apa nih? Ya, Mas aja nggak apa-apa. Mas aja nggak apa-apa ya? Ya, panggil Bang juga nggak apa-apa. Ya, apa aja deh Mas. Panggil Bang Mas. Oke, kita panggil Mas aja. Oke, Mas Ferry, punten dong. Sebelumnya dari kota mana Mas? Saya tinggal di Jakarta ya. Kejadiannya waktu itu pas mau ke Jogja, kampungnya di Jogja. Oh gitu, ntar Mas, bentar. Ceritanya ntar dulu. Berarti Mas sekarang standby di Jakarta. Iya, di Jakarta. Asalnya dari? Atau asli Jakarta? Asalnya dari mana Mas? Atau asli dari Jakarta? Oh, saya lahir di Jogja. Lahirnya di Jogja. Oke, berarti. Tapi tinggalnya di Jakarta. Oke, berarti sekarang orang Jakarta ya? Ya, Jawa KW.
Oke Mas. Jadi kejadiannya, jadi Mas Ferry ini kan pernah selamat dari sebuah kecelakaan yang sangat luar biasa besar ya, kecelakaan besar ya. Ya, Itu lumayan sih. lumayan besar ya. Nah itu kejadiannya itu waktu tahun 2001 benar ya? Iya, kalau nggak salah sekitaran segitu ada tahun 2001 ya, seingat saya. Sekitar tahun 2001 berarti itu waktu itu Mas Ferry usianya sekitar berapa Mas? Usia saya waktu itu sekitar 3 atau 4 tahun, saya kurang tahu juga sih Mas ya. Itu juga saya diceritain ibu saya gitu, masih digendong aja. Oh iya, umur 4 tahun masih digendong Mas. Berat ibunya Mas. Kasihan ibu. 4 tahun dipakai pun kan ya. Oh, iya. Oke Mas. Nah boleh dong Mas, Mas berbagi sedikit kisah Mas yang waktu tahun 2001 itu ke kita, ke penonton semua. Gimana sih kisahnya dari awal sampai terakhirnya Mas? Silakan. Itu kejadiannya tahun 2001 itu, niatnya itu waktu itu mau ini, bude saya mau nikahan di kampung. Bude saya mau nikahan, nah waktu dulu itu kan kalau mesen tiket kereta kan dadakan Mas ya, datang ke stasiun sebelum keretanya datang gitu. Nah kebetulan ibu saya sama bapak saya dapat gerbong nomor 2 dari depan. Iya. Kereta api Empu Jaya itu. Empu Jaya. Namanya Progo. Sekarang Progo. Nah, tiket sekitaran tahun segitu berapa ya? 25 atau 30 ya? Saya juga lupa sih. Oh. Nah, tiketnya sekitaran segitu. Iya. Naik dari stasiun Jatinegara itu. Dari stasiun Jatinegara sih, saya lupa berangkatnya jam berapa kok. Nah, mulai dari keretanya kan berangkat dari Pasar Senen tuh Mas ya? Iya. Dari Pasar Senen. Ya. Nah, sampai di Jatinegara tuh telat, itu datangnya itu telat mulu gitu. Telat ya. Telat. Ya berasa kayak ganjil lah. Ibaratnya keganjilannya gitu. Udah mulai ya, di situ udah mulai ganjil lah ya. Ada dirasa gitu ya kayaknya. Ya pokoknya kayaknya sih begitu, keganjilan awal dari kejadian naasnya itu. Kejadian naas. Nah itu juga kalau zaman dulu kan kereta biarpun gak dapat tempat duduk masih bisa naik orang Mas. Berdiri ya? Jadi banyak banget penumpang berdiri di gandengannya di kamar mandi. Dulu masih boleh Mas ya? Masih boleh, masih kucing-kucingan lah sama kontak. Oh. Nah berangkatlah itu dari negara itu, lupa jam berapa itu. Itu dari keberangkatan dari stasiun sampai ke Cirebon itu banyak buat berhenti, terus kayak kereta KRL gitulah. Iya. Jadi tiap stasiun atau tiap portal pasti dikasih sinyal buat berhenti, buat nunggu kereta lain gitu. Ada kali berapa kali berhenti ya, ibu saya juga nggak tahu itu berapa kali berhenti, katanya sih banyak gitu. Iya. Nah, selepas keluar dari daerah mana ya, ibu saya juga lupa, pokoknya ke arah Cirebon. Iya. Belum stasiun Cirebon itu kereta saya udah, yang saya naikin kereta api Empu Jaya itu udah dikasih sinyal buat berhenti, tapi tetap lanjut jalan terus, lumayan kenceng sih. Nah nggak tahunya di stasiun Cirebonnya itu katanya ada lokomotif lagi jalan juga satu jalur sama kereta Empu Jaya ini yang saya naikin gitu. Tapi depan-depanan Mas ya? Satu jalurnya? Apanya? Satu jalurnya itu depan-depanan atau depan belakang? Depan-depanan, lawanan arah. Lawan arah ya? Berlawanan arah gitu. Jadi saya kurang tahu sih maksudnya itu keretanya itu mau pindah jalur atau emang lagi berhenti, saya juga kurang tahu itu, makanya itu. Nah dari situ udah kereta yang saya naikin itu jalan terus aja, nggak berhenti, nggak ngikutin sinyal berhenti dari pihak portal rel sama pihak stasiun Cirebonnya gitu. Nah sekitar 300 meter itu dari stasiun, ya itu langsung tabrakan, itu adu banteng lokomotif sama lokomotif kereta api Empu Jaya sama lokomotifnya. Saya kurang tahu sih ada gandengannya atau enggak gitu ya. Iya. Cuman setahu saya
adu banteng itu. Lokomotif, gerbong 1, gerbong 2 itu ringsek, gerbong 2 yang saya naikin itu mas sama. Gerbong kedua dari depan ya tadi bener ya? Gerbang kedua dari depan. Gerbong 2 dari depan dari lokomotif itu ringsek parah itu. Iya ya. Apalagi lagi rame-ramenya kan penumpang itu. Nah itu pas waktu itu kondisi gerbong udah lampu udah mati total semua. Kereta juga udah anjlok, tapi kayak kondisi masih jalan, kereta anjlok tapi masih jalan gitu. Ya udah kayak udah anjlok masih jalan ya. Gak tahu deh, pokoknya kayak gitu. Saya ingat ibu saya dah, udah pada panik, orang-orang pada teriak gitu. Orang-orang pada teriak. Nah pintu sebelah kiri atau kanan itu udah nggak bisa dibuka itu. Iya. Karena orang itu karena namanya udah kebalik 90 derajat mas ya. Jadi pintunya di atas bawah. Oh, ngeri juga ya. Jadi di atas bawah. Nah, udah kebalik 90 derajat loh. Mau nggak mau, ya untungnya ada orang sih yang bawa papan penggilesan, kata ibu saya itu dipecahin jendela. Papan penggilesan. Iya, Itu buat cuci. Papan cucian. Oh, yang cucian baju itu. Cuci baju. Iya, papan cucian. Ada yang bawa barang begitu buat mecahin jendela. Terus? Buat mecahin jendela itu. Nah, dievakuasi lah itu baru yang ibu-ibu sama anak-anak dulu, baru gantian sama yang laki-lakinya. Nah, dari situ udah yang saya nggak ingat sih kondisi persisnya itu kayak gimana. Yang saya, kalau bagi saya sendiri saya ingatnya udah di stasiun saya ingatnya. Tapi kalau kata ibu saya mayatnya parah-parah kondisinya sih. Mayatnya parah-parah. Wah udah bukan parah lagi sih ya, gimana ya, udah nggak berbentuk kan mas. Tapi Mas sama keluarga Mas yang di kereta itu benar-benar nggak ada yang kenapa-napa atau luka-luka atau gimana? Luka ringannya sih paling kayak kena pecahan kaca gitu. Ketimpa barang-barang penumpang yang lain. Tapi nggak fatal ya, nggak ada luka yang fatal gitu ya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada luka parah sih, luka fatal gitu nggak. Luka dalam sampai luka cacat nggak ada. Nggak ada ya. Nah yang selamat itu akhirnya jalan kaki sampai stasiun Cirebon. Sampai Cirebon, jalan kaki tuh udah habis kecelakaan suruh jalan kaki. Berapa meter Mas? 300 meter dari lokasi kejadian, jalan ke stasiun Cirebon, jalan kaki. Dari Jogja soalnya, dari Berarti benar-benar udah mau sampai stasiun, udah mau dekat stasiun banget ya itu ya? Iya udah dekat banget mas, benar-benar wah sih, udah dekat, cuman ya mau gimana lagi ya. Ada pada yang penumpang selamat itu nunggu di stasiunnya itu buat minta menunggu penjelasan dari pihak KAI-nya sih. Iya. Berarti secara garis besar sih kejadiannya seperti itu Mas ya, Mas dari Jakarta menuju ke Jogja, tapi ketika sudah mau sampai stasiun Cirebon terjadilah kecelakaan itu gitu kan? Iya gitu. Oke. Kalau pada ini sih akan penumpang yang lain atau warganya, saya juga nggak tahu benar apa enggak ya. Ya. Itu katanya mas jenisnya kesurupan lah, apalah. Saya juga nggak tahu itu benar apa enggaknya, saya nggak tahu. Itu kesurupannya sebelum terjadi kecelakaan atau sesudah terjadi kecelakaan? Jadi dia juga nggak tahu kesurupannya. Nggak tahu apa benar kesurupan apa marah paling karena suruh berhenti mulu gitu. Oh. Begitu tadi. Tapi lucu juga sih. Ya nggak tahu sih namanya, tapi korbannya juga lumayan. Korbannya lumayan, saya nggak tahu selamat apa enggak gitu. Jadi tadi kita udah cari beritanya juga di Google Mas, kita udah cari beritanya di Google. Itu kejadiannya korbannya itu sekitar 42 orang. 42 orang. Juga sih. Itu banyak banget itu. Udah gitu katanya, ya itu kejadiannya kecelakaannya parah sih. Jadi mayat itu sampai yang kepala sama badannya misah lah. Itu banyak yang kayak gitu katanya. Itu. Nah, udah dikenalin itu sih. Berarti ceritanya udah segitu aja Mas ya berarti ya? Soalnya ibu saya sih yang tahu cerita lengkapnya sih Mas ya. Dia juga
bener-bener masih di bocah itu, jadi nggak tahu aslinya kayak gimana. Berarti didapat budaya dulu. Ya cuman itu aja sih yang bisa diceritain sih mas ya. Ini kita boleh nanya-nanya mas ya? Kalau Gimana? boleh. Gimana? Ya mungkin misalkan ada viewers yang nonton mau nambahin di video ini ya nggak apa-apa gitu. Ya. Ada korban lain yang mau komen gitu kan nggak apa-apa. Ya oke. Ini untuk semua nih viewers nih, untuk korban kecelakaan kereta api apa tadi mas? Mampu Jaya. Kereta api Punjaya di tahun 2001. Boleh komen ya, boleh langsung biar nanti kita hubungin. Gitu mas ya. Barangkali ada sebuah gerbong gitu, ada beda gerbong gitu ya. Ini mau ceritain lagi. Iya benar. Mau nambahin gitu deh. Makasih lo mas udah ngebantuin kita. Iya sama-sama. Udah buat sharing ini. Ya, kita boleh nanya-nanya mas ya sedikit ya sebelum kita selesaiin ini, kita nanya-nanya dikit dulu. Oh siap, boleh. Jadi waktu itu kejadian itu berarti mas bener-bener nggak ngerasa gimana gitu misalnya, mungkin karena memang masih bocah juga kali ya, jadi kecelakaan udah beres kecelakaan pun kayak udah gitu aja, atau ada yang mas rasain yang masih teringat gitu ya sama mas sampai sekarang? Karena saya masih bocah ya, pokoknya waktu tabrakan, pas banget tabrakannya itu kondisi gerbong sama lokomotifnya sama suasana penumpangnya kayak gimana itu saya nggak ingat. Yang saya ingat saya udah cuma di stasiun aja. Oh gitu. Di stasiun Cirebonnya itu, yang saya cuma ingat di situ aja. Yang jalan kaki ke stasiunnya aja saya nggak ingat. Oh gitu. Mungkin mau nanya? Bapak? Mas kan sedikit selingan mas ya. Mas kan mukanya rada sangar nih mas ya. Waktu kejadian itu mas nangis nggak mas? Ya kan namanya juga anak kecil pak. Ya, pasti nangis pak. Aduh. Apa ya? Pak, kalau boleh tahu nih, ini keretanya keberangkatan jam berapa Pak? Keretanya? Berangkat jam berapa saya juga Nggak pernah tahu ya tepatnya itu jamnya gitu. Berangkat jam berapa? Cuman tahu harga tiketnya aja mas ya. Soalnya kalau saya lihat sih, kalau dari kita sih dari Jogja ini ya. Dia dari Jakarta. Dari Jakarta menuju Jogja. Tujuannya mau ke Jogja dari Jogja Jakarta. Nanti ini sekitar petang malam lah ya. Berarti kejadian malam hari ini ya. Kalau di berita sih. Kalau sekarang sih keretanya berangkatnya malam gitu. Malam, Kalau ya. dulu ya saya lupa. Oke. Mungkin Mas sama ibu aja berduaan atau gimana mas? apa ya? Lagi itu pergi berduaan sama ibu aja? Atau ada keluarga lain? Oh bertiga? Sama ibu saya, bapak saya. Oh ada bapak Iya. juga. Masih. Mas saya ceritanya dari ibu saya gitu. Iya. Ibunya sekarang di mana mas? Di Jakarta atau di Jogja? Sekarang di Jakarta. Tapi nggak satu rumah atau satu rumah? Apanya? Satu rumah sekarang atau beda tempat tinggal? Masih satu. Ada nggak ibunya? Ada nggak ibunya? Nggak, ibunya nggak ada di rumah ya, mas? Hah? Ibunya nggak ada di rumah ya? Atau ada? Lagi keluar sih mas. Oh, lagi keluar ah. lagi jalan-jalan santai malam-malam ya? Ya, mungkin. Pokoknya ada lagi nggak di rumah ini. Pas banget sendirian. Oh gitu, mas. Ada pertanyaan lagi nih. Nih mas, saya mau nanya nih. Waktu kecelakaan terjadi nih, kan nyelamatin dirinya kan mencahin kaca jendela kereta apinya nih. Kayak Yang mencahinnya itu cewek atau cowok mas? oh, saya kurang tahu itu. Kayaknya sih cowok ya. Kayaknya cowok ya. Pasti cowok sih. Tapi masa cowok bawa papan penggilesan cuci baju? Masalahnya di mana? Kalau itu cewek itu cowok masalahnya di mana? Masih siapa sih mas itu? Masih bocah mas ya? Itu kebetulan itu kayaknya. Masih musuh. Dulu mas belum Kali itu kebetulan. dulu mas masih kecil ya, belum bisa bedain mana cewek mana cowok gitu. Nggak gitu dulu. Sama ini sih satu lagi. Terus gini nih mas, untuk sampai sekarang tuh masalah kejadian ini udah selesai keusut sama KAI-nya belum? Kalau diusut, saya nggak tahu sih mas ya. Cuman kalau di berita-berita sih yang cari di Google juga katanya udah selesai.
itu di dusun ya. Terus dari Pihak apa namanya uang tiketnya diganti 100% sih dulu. 35.000. iya ya 35.000. 35.000. 35.000. sama itu tuh coba tanya korban yang lain gimana? Mereka kayaknya nggak tahu ya. Nggak tahu. Mas, kalau dari keluarga sendiri nih, dari keluarganya Mas sendiri, bapak ataupun ibu meninggalkan trauma nggak sih? Kayak misalnya takut naik kereta api lagi atau gimana? Oh, enggak, malah tiap tahun kalau lebaran pengennya naik kereta api. Mas malah ketagihan gitu ya, udah kayak wahana liburan gitu. Malah kapoknya naik bis soalnya. Kapoknya malah naik bis. Oh, bukan naik bis. Ada lagi di ceritanya berarti. Iya, kapoknya naik bis. Kenapa tuh Mas? Punya pengalaman juga tuh naik bis? Kecelakaannya di kereta nggak, kapoknya naik bis. Oh iya. Mungkin waktunya ya. Oke. Jarak tempuh ya. Oke Mas, thank you banget udah berpartisipasi di video kita. Iya. Makasih banget. Pokoknya silaturahmi kita nggak putus sampai di sini aja. Ya, kita tetap komunikasi lah. Nanti kalau Mas kapan-kapan punya cerita-cerita lain nih, entah cerita horor, cerita unik, cerita seru, Mas boleh hubungin kita. Nanti kita sharing lagi. Oh, siap. Oke. Bentar Mas, saya boleh nanya nggak? Boleh. Kok Mas bisa tahu sih saya pernah kejadian kayak gitu, searching di IG gitu. Enggak. Jadi kebetulan kita lagi lihat ya, Lagi jadi mangsa, Mas. kita memang lagi mencari Mangsa. narasumber. Ceritanya kita lihat-lihat di akun-akun Instagram horor. Nah, itu tuh ada nama Mas tuh komentar di situ, makanya wah Mas ini pernah ngalamin kejadian. Makanya langsung kita di DM gitu. Iya bener sih, pernah komen gitu. Komen di Cuma mana? nggak tahu kalau bakal sejauh ini bakal di kontak buat wawancara, nggak tahu, nggak nyangka malah. Oke Mas. Oke siap. Siap. Oke Mas, terima kasih banget ya. Nanti kita tetap komunikasi ya. Selamat malam. Sukses terus Mas ya. Ya, terima kasih Mas. Ya. Ya, tadi udah selesai itu, kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Ferry lewat video call gitu kan, narasumbernya langsung. Kita juga baru kenal Mas Ferry baru-baru ini, baru banget gitu kan. Kita juga dapat namanya juga dunia digital gitu ya, kita nyari kayak gitu gampang banget di media sosial, dapatnya banyak banget. Dan kebetulan dia telling story di media sosial gitu kan, kita langsung bisa kenal dia dan kita cari tahu infonya dari Mas Ferry langsung. Ya lumayan sih, kebetulan banget, baru kebetulan Dan bisa dapat Mas Ferry ini. setelah kita kontak dan dia mau sharing ke kita gitu kan, dia mau kebetulan berbagi. dia mau sharing gitu, dan mau berbagi gitu kan, kebetulan banget gitu kan. Jadi ya udah tepat banget kita. Jadi ya. Itu berapa jam itu? Ya udah. Udah berarti dengan dekosi. Wah, berarti kita nggak lupa dan terima kasih juga sekali lagi buat Mas Ferry yang udah Mas Ferry. Terima kasih Mas Ferry. Kalau bisa teman-temannya bantu suruh nonton juga gitu kan. Iya, Mas Ferry benar sekali. Di sharing aja Mas Ferry jadi artis gitu kan, siapa tahu. Iya. Oke. Oke, teman-teman, sekian video pada kesempatan kita kali ini. Next kita ketemu di video selanjutnya dengan kisah-kisah yang lain. Kita belum tahu nih bakal kisahnya kisah horor atau kisah unik atau kisah aneh, tapi kita bakal menyuguhkan kisah-kisah yang menarik untuk kalian semua. Oke, jangan lupa bantu kami, dukung kami dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.